Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Firgiawan dengan NIM 24111818162 kelas D. Presentasi mengenai tugas besar struktur beton prategan mengenai perencanaan jembatan kereta api. Latar belakang. Jembatan merupakan sebuah struktur penting yang dibuat untuk menyeberangi suatu rintangan seperti jurang, sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran suatu perjalanan atau lalu lintas, karena sebagai penghubung antar daerah untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata suatu daerah. Suatu jembatan terdiri atas bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah mendukung atau memikul bagian atas jembatan dan meneruskan beban bagian atas beserta beban lalu lintas ke bagian bawah. Bagian bawah terdiri dari abutmen, pilar, dan fondasi. Maksud dan tujuan pembuatan laporan tugas besar ini, yang pertama, mahasiswa dapat mendesain struktur jembatan. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat sebuah permodelan struktur jembatan kereta api. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam mendesain. Referensi yang dipakai adalah PM nomor 60 tahun 2012. Sistematika penulisannya yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, referensi, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisikan tentang tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori, standar yang digunakan, dan tinjauan umum tentang jembatan, seperti gaya prategang dan aspek pembebanan jembatan. Bab 3 yaitu perencanaan. Bab ini akan dibahas kriteria desain menyangkut perencanaan jembatan dan pembebanannya. Yang terakhir ada bab 4 yaitu lampiran. Bab ini berisikan hasil screenshot dari permodelan software SAP. Tinjauan pustaka yang pertama adalah geometrik jalan rel. Nah, di sini itu ada dua tipe, yaitu lengkung vertikal dan lengkung horizontal. Lalu ada kriteria jalan rel yang dipakai adalah klasifikasi jalan rel 1067 mm dengan kelas jalan dari kelas jalan 1 sampai kelas jalan 5. Lalu ada pembebanan pada jembatan. Pembebanan pada jembatan ini ada dua tipe beban. Yang pertama ada beban mati. Beban mati adalah berat sendiri dari bagian bangunan adalah berat dari bagian bangunan tersebut dan elemen-elemen struktural lain yang dipikul. Yang kedua ada beban hidup. Beban hidup yang digunakan adalah beban gandar terbesar sesuai rencana sarana perkeretaapian yang dioperasikan atau skema dari rencana muatan. Lalu struktur jembatan kereta api. Yang pertama ada tipe penampang rel. Dari 5 kelas ini dicantumkan beberapa tipe rel sebagai berikut. Lalu ada jenis rel. Yang digunakan adalah bantalan kayu ataupun bantalan beton. Nah, tipenya ini sebagai berikut. Lalu pembebanan pada jembatan yang pertama ada bantalan. Yang namanya bantalan ini berfungsi meneruskan beban dari rel ke balas. Nah, menahan lebar sepur dan stabilitas ke arah luar jalan rel. Bantalan dapat terbuat dari kayu, baja, ataupun beton. Pemilihannya didasarkan pada kelas yang sesuai dengan klasifikasi jalan rel di Indonesia. Lalu tadi setelah bantalan sekarang ada balas. Lapisan balas pada dasarnya adalah terusan dari lapisan tanah dasar dan terletak di daerah yang mengalami konsentrasi tegangan yang terbesar akibat lalu lintas kereta pada jalan rel. Oleh karena itu, material pembentukannya harus sangat terpilih. Lalu masuk ke dalam bab 3 yaitu pembebanan. Nah, di bab 3 ini, di perencanaan ini dapat dilihat data-data sebagai berikut, yaitu pertama ada bentang jembatan sepanjang 30 meter.
Lalu jarak antar gelagar memanjangnya sepanjang 1 meter, jarak antar gelagar yang melintangnya ini 5 meter, tinggi rangkanya 5 meter, jarak antar rel ada 1,067 meter, tipe relnya ini yang digunakan adalah R50 dengan bobot sebesar 50,40 kg per meter. Lalu BJ bantalan kayunya ini 815,77 kg per meter, panjang bantalannya 1,8 meter, tinggi bantalannya 0,18 meter, lebar bantalannya ini 0,22 meter, dan jarak antar bantalan 0,5 meter. Perencanaan gelagar memanjang. Nah, yang direncanakan pada gelagar memanjang menggunakan profil IWF 350 kali 350 kali 10 kali 16 dengan data properties sebagai berikut. Lalu ada pembebanan akibat beban mati. Nah, beban profilnya ini adalah 115 kg per meter. Lalu beban bantalannya didapatkan 29,07 kg. Yaitu ini adalah beban terpusat. Lalu berat relnya ini 50,40 kg per meter. Jadi dari semuanya tadi di total dan didapatkan sebesar 171,21 kg per meter. Lalu ada pembebanan akibat beban hidup. Berdasarkan pembebanan rencana muatan 1921 untuk jalan kereta api, pembebanan hanya diambil akibat beban terberat. Di dalam perencanaan ini menggunakan standar lokomotif uap dengan lebih dari 8 gandar ditambah kereta batubara dengan beban total 168 ton atau 8,75 ton per meter. Lalu didapatkan momen maksimal sebagai berikut. Lalu ada pembebanan akibat beban rem. Beban pengereman adalah 25% dari beban kereta. Bekerja pada pusat gaya berat kereta ke arah rel. Lalu didapatkan dengan rumus 25% dikali W lokomotif. Didapatkan hasil 21.000 kg. Lalu pembebanan akibat beban angin. Dengan tinggi lokomotif setinggi 3,5 meter. Lalu beban angin yang bekerja tegak lurus rel secara horizontal dan nilainya sebesar 120 kg per meter kubik. Lalu ini ada gaya angin pada sisi rangka jembatan, lalu ada gaya angin pada lokomotif, lalu ada kombinasi pembebanan beban mati dan beban hidup. Tadi didapatkan beban mati sebesar 535 kg dan beban hidupnya 13.671 kg, maka didapatkan 14.206 kg. Dan nilai R-nya ini sebesar 11.365 kg. Lalu ada kontrol desain gelagar memanjang dengan kontrol lendutan dengan lendutan yang diizinkan sebesar 0,625 cm. Lalu ini kontrol tegangannya sudah oke. Lalu ada kontrol momen lentur dengan nilai MP sebagai berikut. Sudah oke. Lalu ada perencanaan gelagar melintang dengan nilai P didapatkan dari 2 kali reaksi pada tumpuan gelagar memanjang, didapatkan hasil sebagai berikut. 22.731 kg dengan gambar beban pada gelagar melintang sebagai berikut. Lalu di sini ada dicantumkan frame rangka batang pada SAP 2000 dengan P diagonal tariknya sebesar 69.977 kg, lalu dengan P horizontalnya dengan nilai 75.699 kg. Dengan mutu baja sebagai berikut.
dan CTR sebagai berikut. Lalu ini ada perencanaan profil rangka diagonal dengan nilai minimum 83,80 karena di bawah nilai 240, berarti dia sudah oke karena memenuhi syarat kelangsingan menurut PPBBI pasal 7. Lalu ada kontrol kepadatan batang tekan sudah oke. Lalu ada perencanaan profil rangka horizontal dengan nilai sebagai berikut. Lalu masuk ke kontrol kekuatan batang tarik dengan batas lele PU sebesar 291.168 kg. Ini sudah oke. Lalu ada kuat nominal profil dengan nilai PN sebesar 295.621 kg. Maka kuat rencana profilnya didapatkan yaitu 266.059 kg. Hasil ini didapatkan dari PN ini dikali 0,9. Maka ini sudah oke karena masih di bawah karena sudah di atas nilai PU. Lalu ini kontrol kekuatan batang tariknya yang tadi batang tekan, sekarang batang tarik. Batas serehnya yaitu dengan nilai PU sebesar 59.400 kg, ini sudah di atas dari ketentuan. Lalu batas putusnya sebesar 23,02 cm, maka ini sudah memenuhi ketentuan yaitu didapatkan hasil oke. Masuk ke perencanaan ikatan angin atas. Dari hasil perhitungan SAP 2000 didapatkan gaya-gaya yang terjadi dalam ikatan angin bawah dan diambil yang terbesar. Maka ini sudah memenuhi syarat kelangsingan dengan nilai 76,37. Lalu ada perencanaan ikatan tumbuk dengan nilai P sebesar 366 kg. Lalu dan I minimumnya sebesar 93,04 karena masih di bawah dari syarat kelangsingan, maka ini dapat memenuhi syarat. Lalu kontrol kekuatan batang tarik dengan batas lele PU sebesar 10.368 kg, ini lebih besar dari ketentuan, maka ini memenuhi syarat. Lalu masuk ke perencanaan sambungan dengan gelagar memanjang dengan gelagar memintang. Bisa dilihat dengan sambungan pada gelagar memanjang dua bidang geser. Lalu ada kekuatan tempuh bautnya karena sudah didapatkan nilai VD, jadi yang diambil adalah terkecil sebesar 6.028,8 kg. Lalu gaya-gaya geser yang bekerja adalah gaya geser maksimum antara gelagar memanjang dengan melintang FA sebesar 45.462 kg. Di perhitungannya karena dua siku maka didapatkan hasil 66.309,3 kg. Lalu masuk ke gelagar melintang dengan rangka batang dengan nilai VD sebesar 6.028,8 kg, maka diambil nilai terkecilnya sebesar 6.028,8 kg. Lalu sekarang masuk ke rangka batang horizontal bawah dengan nilai VD sebesar 6.028,8 kg. Karena ini kecil, maka diambil nilai tersebut. Sama dengan rangka batang horizontalnya, nilainya juga sama, VD-nya 6.028,8 kg. Maka yang diambil nilai tersebut karena itu nilai terkecil. Masih sama.
Lalu kontrol kontrol cek tegangan izin dengan nilai A-nya ini 34,71 kg, maka dibuatkan menjadi 3,40 MPa. Karena 3,40 MPa masih lebih kecil daripada nilai 7 dan masih di bawah nilai 4,88 MPa, maka ini oke atau memenuhi syarat. Sama-sama. Lalu masuk ke cek deformasi gesernya dengan nilai S sebesar 0,0069 dan nilai AS sebesar 0,97 mm. Lalu total deformasi geser rencananya didapatkan dengan nilai AS tadi 0,97 mm dan deformasi izinnya 2 kali AS, yaitu 1,94 mm. Ketebalan total elastomer ini tadi didapatkan kalau nggak salah 136 mm dan jumlah tebal covernya 8 meter. 8 mm. Lalu cek rotasi karena nilai min haknya ini 140 mm masih di bawah 500 mm, maka ini memenuhi syarat. Lalu ini ada lampiran dari screenshot uh, proses pemasukan pengerjaan di SAP. Lalu begitu saja, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.